Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lu Itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Habib Bahar Smith dalam sebuah pengajian di Bekasi bersama-sama dengan Habib lainnya termasuk Pak Beh Aldo memberikan suatu pernyataan terkait dengan nasab polemiknya saat ini. Dari yang hadir menginginkan ada pembahasan dari Bahar Smith terkait nasab, maka dijawab dengan lantang oleh Habib Bahar Smith bahwa auman singa ya tentunya akan menjadi sebuah hal yang sia-sia meladeni pembegal nasab Bani Pa'alai yang disebut sebagai gonggongan anjing. Nah, bahwa ini sudah menjurus kepada kebencian terkait hal tersebut, bahwa auman singa akan sia-sia, dianggapnya sebagai hal yang sangat rugi bila terus-menerus membicarakan masalah nasab, karena itu akan menguntungkan yang pro tesis Kiai Maduddin sebagai bentuk gonggongan anjing. Ini disampaikan saat berceramah di depan para muhibin di Bekasi. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Habib Bahar Smith menyampaikan hal tersebut terkait dengan polemik nasab saat ini lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kali Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bahas nasab? Mau bahas nasab? Saudara-saudara, sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru tahu, ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Takbir! Jadi lagi mereka ngobrol ini media sosial. Baru datang bikin acara begini, ada datang bagaimana. Saya malas orang-orang itu berani-berani di media sosial seperti itu. Nah, jadi saya tidak akan panjang lebar. Alhamdulillah saya ucapkan mabruk, alfa mabruk untuk majelis Al-Munawwir yang ke-15. Nah, ente tadi bilang habis itu ulang tahun, ente bilang ini ulang tahun, ente mau softo, nggak bisa, nggak bisa. Kalau yang lain bisa softo, yang lain Bahar bin Smith nggak bisa. Ya, Bahar bin Smith kan lihat poinnya, bener nggak Bil? Bener Bil? Nah, kita jangan ikutin. Kalau anak sama mereka bisa dipanggil nama, itu orang jangan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 tahun itu bukanlah waktu yang sedikit. 15 tahun itu adalah usia yang sangat sudah cukup lumayan lama. Habib Alwi sudah menelan pahitnya, manisnya, menderitanya, bahagianya. Bagaimana ujian dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana walaupun sama saya beda 6 tahun. Kalau saya majelis dakwah sudah 21 tahun, berarti beda berapa? 6 tahun ya? 20 tahun. Nah, saudara-saudara sekalian yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada majelis ta'lim, majelis Al-Munawwir ini, maka teguhkan hati kita untuk istiqamah, selalu duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau lalai, selalu ingat kepada Allah. Di mana tempat engkau mengingat Allah? Di mana tempat engkau mengingat Rasulullah? Di mana tempat engkau bisa tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana wajib, mana sunnah, mana ulama? Bagaimana kau bisa tahu cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasulullah? Bagaimana kau bisa tahu berbakti kepada orang tua, tata cara, akhlak, adab, wara, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, tata cara ibadah? Kau bisa tahu dengan duduk di majelis-majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Abu Aswad Ad-Du'ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, laisa syai' a'azza minal ilm. Tidak ada sesuatu apapun
yang lebih tinggi dan lebih utama daripada ilmu, saudara-saudara. Al-muluk hukamun ala nas. Para raja-raja, para penguasa, para pejabat, para pemerintah, mereka bisa mengatur rakyat, mereka bisa menghakimi rakyat. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Para pemerintah, para pejabat, para penguasa, para raja. Al-ulama hukamun alal muluk. Para ulama, orang-orang yang berilmu, para ustadz, para kiai, para habaib, majelis-majelis taklim, mereka lah yang bisa menghakimi dan mengatur para pejabat, para raja dan para pemerintah. Maka tidak ada sesuatu yang lebih tinggi selain daripada ilmu. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, engkau duduk di majelis ini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Ketahuilah, warisan Nabi itu bukan harta, bukan dunia, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan tahta, bukan kekuasaan, bukan dinar, bukan dirham, bukan rupiah. Tetapi warisan Nabi ilmu, warisan Nabi ilmu, amal, wara, tauhid, ikhlas, ibadah. Itu warisan Nabi Muhammad. Engkau duduk di sini untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad. Maka ketika engkau telah mendapatkan warisannya Nabi, adakah yang lebih utama? Adakah yang lebih mahal? Adakah yang lebih unggul? Adakah yang lebih utama, yang lebih unggul, yang lebih makmur selain daripada warisan Nabi Muhammad? Tidak ada, saudara-saudara. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari majelis-majelis ta'lim. Sampai engkau mati, engkau hidup matimu untuk majelis-majelis ilmu, hidup matimu untuk para ulama, untuk para kiai, untuk para habaib. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat saya yang terakhir itu yang pertama, jangan pernah kalian berhenti, jangan pernah kalian bosan duduk di majelis-majelis ilmu. Wasiat saya yang terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pilpres telah selesai, betul? Betul, pilpres telah selesai. Kemudian MK telah memutuskan bahwasanya yang jadi presiden adalah 02 atau Prabowo. Nah, saudara-saudara, terus bagaimana langkah kita selanjutnya? Kita berjuang sudah, betul? Betul, kita berjuang sudah. Ala ma qaddarallah, ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sekarang saatnya bagi kita untuk bersatu. Kau pendukung 01 mau pendukung 02 mau pendukung 03, sekarang bukan lagi saatnya kau saling hina, kau saling caci, kau saling maki, saling berantem. Pemilu sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu. Kita yang muslim, walaupun ada yang beda manhaj, beda thariqah, kita disatukan dalam satu keislaman. Kita yang berbeda agama, yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun kita berbeda agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bangsa, satu negara, dan satu kesatuan negara Republik Indonesia. Betul? Oleh karenanya hadirin sekalian, terus kalau Habib Bahar gimana? Habib Bahar nggak ada urusan, saudara-saudara. Habib Bahar nggak ada urusan, mau siapapun presidennya, Bahar bin Smith akan tetap oposisi sampai mati dan melawan kezaliman mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Bahar bin Smith nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, mau presidennya Prabowo kek, mau Ganjar kek, mau Komeng kek jadi presiden, bodoh amat, betul? Kalau dia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dimana kebijakan dan peraturan itu memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, dukung nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Tapi kalau nanti ya Prabowo dilantik, kemudian dia nanti andaikan mengeluarkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang menyengsarakan rakyat, yang bikin rakyat susah, yang bikin rakyat kelaparan, yang bikin rakyat menderita, yang bikin rakyat pengangguran dan menguntungkan asing, maka akan saya ajak seluruh bangsa, rakyat, dan khususnya umat Islam
untuk maju melawan kebijakan mereka sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kezaliman, siap lawan kesewenang-wenangan, siap lawan kemungkaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Allahu Akbar.